Shalom buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, tema yang diberikan bagi kita untuk firman Tuhan minggu ketujuh sesudah Epifani ini adalah lebih dari yang biasa. Ini tema yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Lebih dari yang biasa. Dari tema ini diharapkan nantinya tidak lagi seperti yang biasa-biasa aja hidup kita ini. Tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Tidak lagi yang kemarin itu sudah dilakukan. Tapi ada lagi nilai lebih yang mau diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi firman Tuhan sudah kita bacakan Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Kalau kita buka Android kita, ada Alkitab online-nya. Di situ langsung, kalau di Android kami, di situ langsung itu tulisannya berwarna merah. Ya, berwarna merah. Ada apa? Sementara kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu hanya tulisan berwarna hitam. Berwarna merah. Apa maknanya ini? Berarti ada yang mau lebih yang ingin disampaikan buat kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Lukas 6 adalah bagian dari khotbah Yesus di dataran yang berisi ajaran-ajaran yang menentang cara berpikir dan bertindak banyak orang pada umumnya. Dalam bagian ini Yesus mengajarkan bagaimana tentang kasih yang tak terbatas, sikap saling mengampuni, dan bagaimana cara hidup yang seharusnya ditunjukkan oleh pengikut-pengikutnya, termasuk kitalah yang berkumpul di tempat ini. Kalau kita lihat tadi, kami dapat membaginya kepada 4 bagian penting dari Nats 27 sampai 38 ini. Yang pertama adalah kasih yang mengasihi musuh. Ini enggak hal yang lazim ini ya. Enggak hal yang biasa ini. Biasanya kita mengasihi adalah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang baik kepadaku, orang yang baik kepada kamu semua, orang yang selalu ada di sampingku, di sampingmu, di samping kita semua, orang yang sering mengantarkan makanan kepada kita, orang yang pulang jalan-jalan dia bawa buah tangan, orang yang pernah merasakan kasih kita lah, itu yang kita kasihi, itu yang normalnya. Tapi hari ini Yesus mengajarkan bagi kita semua bagaimana mengasihi musuh. Musuh imbang. Orang yang tidak baik kepada kita. Orang yang tidak memberi respek bagus untuk otak kita. Orang yang tidak berkenan di hati kita. Orang yang tidak bisa ajak kerjasama. Orang yang tidak bisa melihat situasi kita. Kan ini yang bisa kita simbolkan dengan orang yang tidak baik. Musuh imbang. Tapi hari ini Yesus mengajarkan ini bagi kita. Yesus ingin kita menunjukkan karakter Yesus di dalam hidup kita mengasihi musuh. Yesus mulai dengan menyampaikan bahwa para pengikutnya harus mengasihi musuh dan berbuat baik.
Ini enggak hal yang lazim ini. Hal yang enggak biasa ini, luar biasa, di luar jangkauan manusia ini. Orang yang membenci kita, ini yang kita lakukan hal yang terbaik. Karena ada juga pepatah atau kata yang sering kita dengar ya. Kalau kamu baik samaku, aku bisa lebih baik kepadamu. Itu ya biasanya ya. Kalau kamu respon samaku, aku lebih respon kepada kamu. Tapi hari ini Yesus katakan, kita baik kepada orang lain gak baik sama kita. Biasa itu. Yesus mengajarkan itu biasa. Padahal itu tidak biasa. Ya. Ini adalah prinsip yang sangat radikal pada waktu itu. Kalau baik kita, orang lain baik, baru kawan. Baik kawan sama kita, kita lebih baik sama dia, itu kawan. Tapi hari ini Yesus memperkenalkan satu karakternya. Karakternya. Mengasihi musuh. Karena kebanyakan orang cenderung membalas dendam terhadap musuh mereka. Ya, hari ini ada pengalaman baru yang harus kita tanamkan. Atau mungkin sudah menjadi sebuah karakter baru juga bagi kita, puji Tuhan. Mungkin ini baru kita dengar pun silahkan saja, nggak ada masalah. Yang pasti kata Yesus, mulailah, lakukanlah itu. Yesus mengajarkan bahwa kasih yang sejati tidak hanya diberikan kepada teman-teman atau orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi juga kepada mereka yang tidak baik. Yang tidak baik. Atau bahkan jahat sekalipun kepada engkau. Sanggupkah kita aminkan perintah ini, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih? Padahal banyak kita lihat kejadiannya ya kan. Cuman duanya bersaudara dia. Itu pun saling bunuh-bunuhan. Di Alkitab pun tercatat ada Yakub dan Esau mencuri hak kesulungan. Kain dan Habel, cuma duanya dia bunuh-bunuhan. Kemudian datanglah ajaran Yesus, kasihilah musuhmu. Kasihilah lawanmu. Kasihilah yang bentrok dengan dirimu. Kasihilah orang yang bertentangan dengan kamu. Memang tidak gampang. Sangat-sangat tidak gampang. Tapi inilah pengajaran Yesus. Yesus mengajak kita untuk melihat bagaimana kedewasaan Yesus menerima semua keadaan. Yesus bersahabat dengan semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik perempuan sundal, baik orang jahat, murid-muridnya pun ada yang jahat. Imam-imam pun banyak yang jahat kepadanya, orang-orang Farisi pun jahat kepadanya. Banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang diterima Yesus. Tapi Yesus tetap katakan, tetaplah kasihi musuhmu. Ini yang pertama. Kasih yang dimaksud di sini bukan sekedar perasaan. Oh, iyalah, boleh. Iyalah, kalau gitu kata Yesus, okelah. Bukan hanya sebatas itu. Tapi apa? Tetapi juga tindakan nyata. Ya. Seperti berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Bisa kita lihat tadi di ayat 28. Dan membenci tanpa berharap. Memberi tanpa mengharap balasan. Tidak lagi ada rasa benci, tapi rasa sayang, rasa kasih. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, masih adakah kita yang SKT-an? Masih adakah kita yang bekot-bekotan? Masih adakah kita yang tidak bercakapan dengan saudara-saudara kita, tetangga kita? Sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun? Wah, padahal firman Tuhan katakan, jangan sampai
matahari terbenam. Ya. Ya, jadi jelas sekali apa dasar yang Yesus katakan ini buat kita. Karena firman Tuhan juga katakan, jangan sampai matahari terbenam engkau menyimpan rasa marahmu, rasa bencimu, rasa kecewamu kepada orang lain. Ya, intinya kasihilah musuhmu, kata Yesus tadi. Memberi, coba bagaimana? Sanggupkah kita memberi makan orang yang sudah mengkhianati kita? Sanggupkah kita menyayangi mereka yang sudah dengan kata-katanya menghancurkan hidup kita? Sudahkah kita mampu legowo menerima dia seperti apa dia adanya? Jangan seperti kita apa adanya. Hari ini firman Tuhan di gereja kita ini sangat-sangat ekstrim sekali ya pengajarannya. Ini pengajaran Yesus, bukan pengajaran pendeta sembiring ya. Karena pendeta sembiring pun belajar tentang hal ini di dalam kehidupan berpelayanan, Bapak Ibu yang terkasih. Kami tadi juga sudah diingatkan Bapak Sintua kita, penetua kita di sini, Pak Pendeta sudah berapa tahun melayani. Kami masuk ke dunia pelayanan GBKP setelah tamat kuliah 2003 sampai hari ini 2025. Berarti sudah 22 tahun. Banyakkah tantangan? Banyak sekali. Banyak orang yang membenci, banyak sekali karena kita mengutarakan yang benar, mengutarakan apa yang terbaik untuk hidupnya. Ada juga yang merasa kecewa kan, karena tidak terlalu patuh-patuh kali. Karena selalu ingin mau diikut-ikut dengan omongannya saja. Bisa aja kan? Tapi hari ini firman Tuhan, sebelum ini disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami, oh, pernah dulu itu ada ya, tapi sudah selesai. Ya. Oh, dulu itu pernah ada. Diancam untuk tidak ditabalkan menjadi pendeta. Tapi buang, karena itu akan menjadi akar pahit. Selesaikan. Dulu pernah ada yang berkata, pendeta itu nggak mungkin punya anak. Sakit nggak hati kita itu, Bapak Ibu? Anak itu dibilang seperti itu. Nande sianu, Bapak sianu, pendeta itu nggak mungkin, nggak bisa lagi punya anak itu. Tengoklah nanti katanya. Seolah-olah dia Tuhan, ya kan? Seolah-olah dialah dewata. Itu kan kata manusia. Buktinya, walaupun hampir 11 tahun, datang kok. Dan itu yang semakin menghibur kami untuk tidak marah. Karena manusia itu hanya omongannya. Membuat kita sakit hati, membuat kita marah, dendam, akar pahit, apa semuanya. Yang mungkin membuat itu juga akan gampang roh-roh halus. Setan iblis masuk ke dalam tubuh kita, membuat kita semakin benci kepada orang itu. Apa sih kemampuan pendeta itu? Mana ada kemampuannya? Oke, nggak masalah. Kalau selagi manusia mengatakan itu, silahkan aja. Sanggupkah kita kepada taraf berpikir seperti itu? Harus sanggup, kata Yesus. Apa sih kemampuan Bapak itu? Apakah kemampuan Ibu itu? Kayaknya orang-orang biasa aja lah. Nggak ada sih nilai lebihnya. Silahkan aja. Jangan pernah simpan rasa marah, rasa dendam, rasa apapun itu, kata Tuhan Yesus. Dan hari ini kita dianjurkan, kalau masih ada ya, semoga tidak ada lagi. Masih ada orang yang pernah membuat kita sakit hati setelah firman Tuhan ini disampaikan bagi kita. Dan itu tidak akan ada gunanya, tapi akan menambah beban pikiran kita. Maukah kita mendatangi mereka? Kita pula yang datangi mereka, ya kan? Maaf ya, maafkan ya. Bermaaf-maafanlah kita ya. Memang berat, tapi itu akan membuat kita sehat. Tanya ibu dokter, ada nggak di sini ibu dokter? Apalagi dokternya
dokter spesialis psikiater ya kan, tanya apa yang membuat penyakit itu sebenarnya datang dalam hidup kita. Pikiran kita sendiri. Kami beberapa hari ini ada mendatangi keluarga, jemaat. Penyakitnya apa? Asam lambung semua. Asam lambung. Kenapa? Oh, aku sakit hati kali lah mendengarkan. Aku sangat kecewa lah. Orang tadi cuma ngomong aja ya kan, membuat kita sakit. Maukah kita sakit? Jangan mau sakit. Asam lambung, opname. Semua opnam. Diri kita yang membuat kita sakit. Dan hari ini Yesus katakan, maafkanlah musuhmu. Ampunilah dia. Karena kita akan menjadi pemilik kerajaan surga. Tadi ayat yang terakhir kan. Bersikap berbeda dari dunia katanya. Ini kan bersikap berbeda ini ya. Nanti dibilang orang juga kita, kok adone. Mau pula kau berdamai dengan sianu itu, makin dipijaknya lah kita untuk mengompori kita kan. Kok adone, kau teman raskala adon, kok adon krina katanya kan. Sudah gila lah nanti semua itu kalau mau kau berdamai dengan orang gila katanya. Ada saja orang yang menggoda kita, mengompor-ngompori kita. Tapi Yesus katakan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, bersikap berbedalah kita dari dunia. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kita tidak berbeda dari orang-orang yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita ini. Bahkan orang-orang berdosa pun melakukan hal itu katanya. Apa nilai lebih kita kan? Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita adalah bukti bahwa kita hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Dengan demikian, memberi atau meminjamkan tanpa mengharapkan balasan adalah bentuk sikap yang membedakan pengikut Yesus dari orang-orang biasa. Dari orang-orang biasa. Mengasihi musuh dan memberi tanpa harapan adalah tanda bahwa kita mengikut Yesus yang mengasihi tanpa pamrih. Pasti kita ada yang sudah mulai geger ini. Ada yang sudah mulai goyang. Yang benarlah. Masa kita pula seperti itu kali? Masa kita seperti itu perbuatan kita kepada orang yang sudah menjahati kita? Ya. Kalau kita pikir-pikir, Yesus pun kalau dipikir-pikirkannya kehidupan kita ini, dia ingat siapa kita, apakah dia mau datang ke dunia ini? Kalau Yesus itu anak kamlah, nande kami semua, ibu kami. Yesus itu anak ndu. Kamu lihat bagaimana kehidupan manusia di dunia ini. Rela kamu anak ndu, kamu kasihkan kepada dunia ini. Gak ada yang rela. Inilah di luar sebuah kewajaran yang disuruh oleh Bapa kepada Yesus. Ini yang kau harus kerjakan. Sempat Yesus berpikir, diberi waktu untuk berpikir. Dan Yesus bisa mengajukan usul banding dia, naik banding dia. Sebelum aku mati, aku mau naik banding dulu. Kurasa, kupikir, setelah kurunung-renungkan, setelah ku amat-amati, nggak mau aku mati untuk manusia itu. Katanya, kenapa? Dia yang berdosa, kenapa pula aku yang mati? Manusia yang berbuat jahat, kok aku pula yang dikorbankan? Manusia yang berbuat tidak baik, kok aku pula yang ditumbalkan? Kan ini kan? Itulah kasih Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Itulah yang Yesus kerjakan buat kita. Lalu bagaimana dengan kita? Sejauh mana yang sudah kita lakukan karakter Yesus itu di dalam kehidupan kita? Persentasenya berapa persen lah yang sudah kita kerjakan pekerjaan Yesus itu? Kalau kita bilang Yesus Rajaku,
Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah juru selamatku. Kalau memang betul Yesus adalah segala-galanya untuk kita, apa yang sudah kita kerjakan, sejauh mana yang sudah kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti Yesus lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini tantangan berat ini. Begitu saya terima pesan Pendeta Simbolon untuk berkhotbah di kebaktian minggu hari ini sekitar 3 minggu yang lalu, langsung saya lihat temanya. Wow, berbeda ya. Tema GBKP atau Sekber UM dengan GKI. Wow, ini menuntut dari seorang jemaat, dari orang yang membaca firman Tuhan itulah lebih dahulu. Apa yang bisa dan apa yang sudah dia kerjakan di dalam kehidupannya. Berbeda, katanya tadi ya. Bersikap berbeda dari dunia. Kalau seperti inilah semua pemahaman kita, anak-anak Tuhan Yesus, masih penuhkah penjara? Masih adakah orang yang sakit hati? Kalau di dalam bahasa karonya ada yang singkatannya itu sikiu, sikitikan ukur. Masih adakah orang yang sakit hati? Masih adakah orang yang saling membenci? Masih adakah orang yang gampang kecewa? Berarti kita harus masih berjuang dan terus berjuang, Bapak Ibu yang terkasih, untuk menjalankan, melakukan apa yang diperintahkan. Kalau pendeta sering bilang ini big boss-nya kita ini. Big boss. Tuhan Yesus itu kan big boss kita kan, bos besar kita kan. Kenapa kita takut? Kenapa kita ragu? Kenapa kita sanksi dengan anjuran, ajaran? Bapak Ibu, kalau datang ke praktek dokter bilang, Bapak, Ibu, kalau Ibu mau sehat, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, nanti Ibu mati, katanya. Pasti takut kita kan, kita jalankan. Bapak Ibu, pasti sudah ada yang berpergian, naik pesawat ya, atau naik kereta api, atau naik kapal laut, ada nahodanya, ada masinisnya, ada pilotnya. Pernah Ibu tanya, Pak, pramugari, ini pilotnya siapa namanya? Nggak pernah kita tanya itu kan. Tapi kita bayar tiket kita, dari sini pintunya Bu, itu pesawatnya naik, katanya duduk manis kita di situ kan. Nggak taunya kita siapa pilotnya, siapa nahodanya, siapa masinisnya. Tapi kita pede aja naik kan. Kenapa kita tidak seperti itu mengikut Yesus ini? Kan seperti itu juga ini. Padahal masinis itu masih ada itu kan kesilapannya. Silap dia sedikit, ngantuk dia sekian detik, tabrakan. Lompat dari jalur rel kereta apinya. Pilotnya juga gitu kan, namanya manusia masih ada kealpaannya, kekurangannya. Sedikit silap dia, masuk ke laut. Mati semua. Naik kapal laut. Nahodanya silap, nabrak batu karang. Nabrak gunung es, sama seperti cerita yang sangat viral itu ya kan. Film yang sangat luar biasa itu kan, The Titanic. Semua manusia punya kealpaan, tapi pada saat kita berangkat menggunakan semua fasilitas itu, nggak pernah kita tanyakan kan, kenapa kita terlalu yakin dengan mereka? Seperti itu juga lah kiranya kita yakin kita kepada Yesus, ya? Anak Allah yang luar biasa. Itu maka diajarkan, mari dengarkan apa yang aku katakan, mari ikutkan, mengikut jejak, mengikut apa yang sudah Yesus lakukan. Kemudian hal yang ketiga yang dikatakan Yesus adalah kebaikan yang berlimpah dan pengampunan.
Yesus kemudian mengajarkan tentang memberi dengan murah hati dan mengampuni orang lain. Tuhan sendiri memberi dengan murah hati dan penuh kasih, dan kita dipanggilnya untuk menirunya. Pengampunan juga merupakan hal yang penting. Jika kita mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Ini titik persoalannya, kan gitu kan. Kembali ini titik persoalan di dalam kehidupan kita manusia. Dia yang salah, kok aku pula duluan yang datang meminta maaf. Kan itu juga persoalannya kan. Kalau dari prinsip Yesus ini tadi, nggak pernah Yesus katakan, yang salah datang nanti kepada yang tidak salah meminta maaf ya. Tapi kalau dari apa yang diajarkan Yesus ini, yang salah itu yang harus kita datangi. Sanggup nggak? Ini kan ekstrim ini kan. Gua adon kita krine, suruh naga kita. Kan bisa aja kita katakan seperti, udah bahaya kita ini. Masa kita pula yang waras disuruhnya menjumpai orang yang tidak waras, orang yang mau dijumpai adalah orang yang sangat-sangat menyakiti hatiku. Kan itu langsung berkecamuk di dalam pikiran kita kan. Tapi ini ajaran Yesus katanya. Dulunya pun saya seperti itu. Dulunya pun gampang kecewa kan. Sakit hati. Kalau orang Karo bilang permenek ya kan. Nah, permenek, menyimpan sedikit marah, dendam di dalam hati. Tapi setelah dipakai Tuhan, nggak ada lagi kayaknya gunanya ini. Gitu jadinya. Membuat aku semakin sakit lah nanti ini. Itu yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, tadi katanya bagian yang terakhir. Penghakiman itu urusan Tuhan. Ukuran yang kita gunakan itu juga ukuran yang akan diberikan bagi kita, katanya. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Berarti berlaku hukum tabur tuai. Kan nggak mungkin kita tanam pohon durian yang berbuah manggis kan gitu kan. Nggak mungkin kita tanamkan kejahatan yang lahir nanti adalah saling mengasihi. Nggak mungkin. Apa yang kita tanam? Kesabaran. Itu juga yang akan kita panen. Kebaikan, tangguh, murah hati, saling memaafkan, itu juga yang akan dikembalikan bagi kita. Tidak ada yang terlupakan oleh Tuhan. Jangan pernah lupa. Kita pikir gitu kan, jangan pernah lupa ya Tuhan. Jangan pernah lupa ya Bapa dengan apa yang pernah aku lakukan. Tuhan itu bukan manusia. Walaupun dia menjelma seperti manusia. Tapi karakternya itu tetap adalah maha kuasa. Jangan pernah kita bayangkan Tuhan itu hanya sebatas manusia yang sangat-sangat terbatas ini. Kalau manusia kan seperti itu kan. Karena sering juga jadi istilahnya jadi sebuah cerita ya. Seseorang kalau mau meminjam uang kepada kita, wah manis sekali. Tolong ya Pak, ini untuk anak sekolah kami loh Pak. Benar Pak, nanti 2 minggu aja, 2 minggu aku pasti balikkan Pak. Iya janjilah, benar. Ini untuk anak sekolah loh Pak. Udah sampai 2 minggu. Apa yang terjadi? Dia pikirlah kita ini sudah seperti hantu, setan, sehingga berselisih pun kita sudah tidak lagi dianggapnya seperti manusia. Itulah. Itu kan keadaan dunia. Tapi itu pun mari kita terima, kata Yesus. Mari kita terima. Jangan itu yang membuat hati kita galau. Walaupun secara manusia pasti galau. Iya kalau sedikit pendeta. Kalau banyak, kita bilang juga kan. Ya. Berarti kita harus semakin dewasa, semakin mengerti.
Ini yang mau dibantu ini siapa ini? Pengalaman kemarin. Oke lah, biar aku nggak jadi stres, biar nggak tumbuh pula nanti asam lambungku setelah dia pinjam uangku ini, biar nggak jadi beban sama aku. Udahlah, aku bilang aja, Pak, aku nggak punya uang loh Pak. Cuman ini yang aku bisa bantu. Kalau yang ini nggak pun Bapak balikkan, nggak apa-apa lah. Berarti kita harus bijaksana juga kan gitu, agar tidak menjadi beban bagi kita. Yang penting kita sudah mengambil bagian apa yang bisa kita bantu bagi orang lain. Bukan kita menghindar, kita mengelak sehingga kita tidak dapat lagi membantu mereka. Jadi firman Tuhan hari ini sangat bagaimana dikatakannya, sangat mengingatkan kita lah bahwa inilah kehidupan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya, untuk dapat mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, serta ajaran tentang belas kasihan dan penghakiman. Ya. Tidak gampang, benar. Karena kita ini masih manusia biasa, bukan setengah dewa pun, ya kan? Manusia biasa yang sudah pernah mungkin mengalami sebuah kekecewaan juga. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bagaimana bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa dengan apa yang sudah kita kerjakan bagi orang lain. Mungkin kita berpikir, ini kusampati, ini kubantu nanti, ini besok-besok bisa cair enggak ini ya? Nah, bisa aja kita berpikir seperti itu. Ini apa pula nanti kemampuannya ini meminjam uang sama aku? Adakah kemampuannya untuk mengembalikannya? Adakah kemampuannya untuk mencicilnya? Adakah kesanggupan untuk aku untuk menolongnya yang kedua kali, ketiga kali? Ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pasti, Bapa kita yang di sorga tidak pernah lupa. Ya. Tidak pernah lupa. Harapkan sajalah Dia yang mengembalikan itu semua. Dan Dia juga sedang mengerjakan itu kepada kita pada saat sekarang ini. Puji Tuhan, orang yang meminjam uang kepadaku untuk sakit penyakitnya, puji Tuhan aku gak sakit-sakit. Kita harus berpikir positif seperti itu. Puji Tuhanlah kalau dia katakan untuk kebutuhan rumah tangganya, entah kapan pun dia balikkan. Puji Tuhan, ya sampai sekarang ini gak pernah lah meminjam kami karena sudah meminjamkan kepada orang lain. Puji Tuhanlah, walaupun pernah kemarin disakiti, tidak pernah sakit, tapi tetap kuat, tetap hebat. Ya, ini semua karena Tuhan. Ya, itu yang harus kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Memang sangat sakit, sangat berat, sangat butuh perjuangan yang sangat tinggi, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, dan ini bukan hanya sebuah teori bagi kami, tapi sudah terjadi. Terjadi, maksudnya bukan menyakiti ya, tapi disakiti. Mungkin Bapak Ibu pun pada saat sekarang ini masih ada yang disakiti. Bukan orang yang menjadi penyakit bagi orang lain, tapi menjadi efek dari orang lain, menjadi sakit kita. Tapi janganlah itu kiranya membuat kita semakin lemah. Mari lihat belajar kepada Yusuf. Adakah kita mampu seperti Yusuf? Dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya, dijual, tidak ada harga diri. Tapi kita lihat bagaimana tadi yang menjadi pembacaan kita pertama. Yusuf tidak pernah begitu berjumpa dengan saudara-saudaranya, tidak pernah. Siapa dulu kau gurunya? Yang mana kau dulu yang paling hebat mengatakan untuk menjual aku? Nggak ada kata-kata itu. Dia luluhkan semua itu dari hatinya. Nggak pernah dia singgung lagi. Siapa dulu kau yang sok hebat semuanya? Kan udah kulihat sekarang kan. Ampun kau sekarang kan.
minta tolong kau sama aku kan, karena kelaparan kau di kampungmu kan. Nggak ada kata-kata seperti itu, nggak ada kata balas dendam. Tapi apa yang dia katakan? Yang masih hidupnya bapak kita, katanya. Bapaknya yang langsung diingat, ya kan? Inilah yang membuat kasih Yusuf itu luar biasa. Yang masih hidupnya bapak kita, masih. Oh, kalau gitu, pulang kalian, bilang sama bapak kita, Pak, aku sudah jumpa sama anakmu si Yusuf yang pernah kami jual dulu. Dipanggilnya kau, datang kita ke Mesir. Bilang sama bapak kita, ya bawa dia kemari, katanya. Coba. Hebat sekali Yusuf ya. Bukan orang Mesir, tapi menjadi Perdana Menteri di Mesir. Luar biasa kan? Dia tidak pernah mengingat-ingat masa lalunya yang membuat sakit hatinya, benci, akar pahit kepada saudara-saudaranya. Tapi dia melihat bagaimana cara Tuhan berkarya, bagaimana cara Tuhan menolong dia ambil prinsip. Mungkin inilah caranya Tuhan memproses aku ya. Mungkin inilah caranya Tuhan untuk aku bisa mengasihi semua keluargaku. Kalau nggak dijual senina-seninaku, aku dulu mungkin mati kelaparan. Aku pun mati kelaparan lah ya. Jangankan senina-seninaku sama bapakku, anak kampungku pun mati semua karena kelaparan ya. Oh, ini rupanya maksud Tuhan ya. Iya. Legowo dia. Ya, seperti itulah hebatnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang mengandalkan dia, Bapak Ibu yang terkasih. Mari belajar kita kepada karakter Yusuf. Karakter yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat sempurna. Ahli manajemen. Mungkin kalau enggak ada kemarin Yusuf di Mesir, raja pun enggak ngerti dia apa arti mimpinya. Semualah mati kelaparan. Berarti Tuhan itu yang luar biasa memproses Yusuf. Mari kita pun mau diproses semuanya ini Bapak Ibu. Mau kita diproses oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan dengan banyak cara. Walaupun hari ini kita rasa itu sedih, sakit hati, kecewa, apa semuanya. Lihat bagaimana juga Abraham, pergilah engkau, tinggalkan kampung halamanmu, Ur Kasdim. Aku suruh engkau pergi. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi. Tuhan melihat prosesnya Tuhan. Abraham melihat prosesnya Tuhan. Abraham mampu melihat niat baiknya Tuhan. Tuhan tidak mungkin kecewakan aku, pikirnya. Jadilah Abraham adalah bapak segala bangsa. Ya, walaupun dia kecewa kan, mungkin kecewa dia sedikit. Di kampung halamanku ini udah lengkap, aku termasuk orang yang terkaya. Aku adalah pemilik segala-galanya, ini suruh Tuhan pula pergi inilah. Tapi nggak apa-apalah, aku kan anak Tuhan. Ya, ikutkan aja apa kata Tuhan. Berproses semuanya. Jadi inilah firman Tuhan yang disampaikan buat kita Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita lihat jejak Yusuf. Kita lihat pengajaran Yesus kepada semua murid-muridnya untuk dapat mengasihi, mencintai,